semua. Mau lihat kerapiannya? Coba berdiri semua. Berdiri. Nah, Davi kalau masukin bajunya. Masukin bajunya, Davi. Dan kalian lihat apakah ada sampah-sampah di sekeliling kalian. Di dalam laci juga diperiksa. Coba lihat. Nggak ada sampah. Kalau ada sampah, buang ke lubang. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa nak? Tolong dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, seperti biasa Ibu akan mengabsenkan kalian ya, jadi Ibu tahu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Sarmila, Ibu Dirli, Dinda, hadir. Egi Satrio, Hadir Bu. Denny, Hadir. Shirley, hadir. Deki, Hadir. Mary, hadir Bu. Derry, Hadir. Eka, hadir Bu. Rasid, Hadir. Dela, hadir Bu. Sela ini kemana ya? Gak ada Bu. Kenapa gak ada keterangan ya? Sakit apa gimana? Sakit. Rere, hadir. Nita, hadir Bu. Andi, Hadir Bu. Ella, hadir. Muhammad Regi. Muhammad Regi ini kemana? Jelas Bu. Tadi sebelum pelajaran Ibu masuk atau enggak? Enggak. Oh, berarti pelajaran Ibu dia bolos ya? Berarti tidak patut untuk dicontoh. Nati, hadir. Aprila, hadir Bu. Yuni, hadir. Yunita, hadir Bu. Meli, hadir. Rara, hadir. Agus, Hadir. Dimas, Hadir Bu. Adi, Hadir. Tari, hadir. Agung, hadir nggak? Hadir Bu. Oke, dari 30 siswa yang 2 orang ini yang tidak masuk. Nah, nanti kalau sudah pulang sekolah atau ada waktu luang, tolong dijenguk ya teman yang sakit. Dan untuk yang tadi, yang siapa yang bolos, itu jangan dicontoh. Semangat belajar hari ini? Semangat? Semangat. Oke. Sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu mau tanya, kira-kira minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Bu, Ya, Samila. membahas tentang karakteristik bioma di dunia.
dalam bioma juga terdapat jenis-jenis flora dan fauna yang menjadi ciri khasnya. Oke, untuk macam-macamnya ada yang masih ingat apa saja kemarin kita bahasnya? Bioma itu terdiri dari 7 macam. Ada tundra, gurun, stepa, sabana, taiga, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Oke, untuk materi untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan dan mendeskripsikan apa itu jenis-jenis flora apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang faktor. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, seperti kita ketahui bahwa dunia kita ini sangat luas dan sangat besar sekali. Di dalamnya juga terdapat sebuah daratan dan lautan yang ditempati oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tapi kita akan mengarah pada lebih fokus ke flora dan fauna ini. Nah, untuk flora dan fauna, apakah ada yang tahu flora itu apa? Fauna itu apa? Ada ya? Nah, pengertian flora. Flora itu berasal dari bahasa Latin yang berarti flora, yang berarti tumbuhan yang menempati di suatu wilayah tertentu. Begitu pula dengan fauna. Fauna itu adalah jenis tumbuhan yang menempati di wilayah tertentu. Oke. Selanjutnya, nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia, yaitu yang pertama ada faktor iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang di suatu wilayah di muka bumi. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu yang pertama ada suhu. Nah, untuk variasi suhu di suatu tempat memicu flora dan fauna untuk beradaptasi dengan kondisi untuk bertahan hidup. Hanya di tempat yang memiliki suhu udara yang sangat ekstrim yang tidak bisa ditinggali oleh flora dan fauna tersebut. Nah, yang kedua ada kelembapan udara. Faktor kelembapan udara merupakan perbandingan antara banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Semakin besar kelembapan udara, semakin banyak uap air yang terkandung di dalamnya. Air sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup baik itu flora, fauna, dan manusia. Nah, yang ketiga ada matahari. Matahari itu Tuhan memerlukan sinar matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Sinar matahari dipergunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen di atmosfer. Nah, pancaran sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi merupakan sumber kehidupan bagi flora dan fauna. Oke, yang keempat ada curah hujan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan kehidupan flora dan fauna. Sumber air pada kehidupan di darat sangat bergantung dengan hujan. Perbedaan curah hujan di tiap-tiap wilayah permukaan bumi menghasilkan karakteristik vegetasi dan juga menyebabkan perbedaan jenis hewan dan yang mendiaminya. Yang kelima ada angin. Untuk tumbuhan, faktor angin berfungsi untuk membentuk CO2 dan memindahkan uap air dan kelembapan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Faktor ini juga sangat berperan
edafik. Nah, tanah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam faktor yang mempengaruhi kesebaran flora dan fauna ini. Nah, sebagai media tumbuh dan berkembangnya tanaman, tingkat kesuburan tanah berpengaruh sekali terhadap persebaran pada tumbuhan. Faktor yang memiliki nama ilmiah sebagai faktor edafik yang berasal dari kata edapos, yang artinya tanah atau lapangan. Nah, dalam tanah itu juga terdapat struktur tekstur tanah. Pengertian tekstur tanah itu sendiri adalah perbandingan relatif sebagai berbagai partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara pasir, debu, dan lempung. Faktor ini sangat penting dalam kaitannya dengan kapasitas tanah dalam menampung air dan udara tanah. Jika tanah memiliki porosi partikel yang besar, maka akan dapat menampung air dengan baik dan dapat menunjang kehidupan tanaman dengan baik. Nah, adapun keasaman tanah, seperti yang kita ketahui, kesuburan tanah itu sangat penting bagi tumbuhan vegetasi. Kesuburan dipengaruhi oleh proses-proses kimia dan pertukaran unsur kimia antara tumbuhan. Tumbuhan hanya dapat menyerap unsur-unsur hara dalam bentuk cairan. Jika keasaman tanah berkurang, maka air akan mempunyai kemampuan yang kecil untuk menahan mineral-mineral yang nantinya diubah menjadi unsur-unsur hara. Nah, adapun yang ketiga, faktor topografi. Topografi merupakan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor ini mencakup ketinggian dan kemiringan suatu lahan. Perbedaan suhu sangat erat kaitannya dengan ketinggian suatu tempat. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam persebaran flora dan fauna. Nah, selain ketinggian, kemiringan permukaan bumi juga menjadi faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tersebut. Nah, pada permukaan tanah yang miring akan menyebabkan air lebih cepat untuk menyusuri lereng, lebih cepat menyusuri lahan lereng. Kekuatan air yang besar tersebut dapat mengikis permukaan tanah yang subur, sehingga permukaan tanah menjadi berkurang. Umumnya di daerah yang sangat miring memiliki variasi flora dan fauna yang lebih sedikit karena faktor air dan unsur hara tadi. Nah, untuk adapun faktor abiotik. Nah, salah satu faktor yang tak kalah berpengaruh dalam persebaran flora dan fauna adalah faktor biotik tadi. Nah, faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna terdiri dari beberapa pengaruh. Contoh faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang yaitu keberadaan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dalam hal ini manusia sangat berpengaruh dan dapat mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah yang sebelumnya hutan itu diubah menjadi daerah perkebunan. Untuk perumahan atau pertanian dengan melakukan penebangan, reboisasi, dan pemupukan. Dengan kelebihannya, manusia dapat dengan mudah menyebarkan flora dan fauna tadi di suatu wilayah. Nah, untuk hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran flora. Sebagai contoh, serangga yang dapat membantu proses penyerbukan dan kelelawar yang dapat membantu penyebaran biji tanaman. Sedangkan faktor tumbuhan dalam persebaran kehidupan flora di Indonesia. Yang pertama ada flora Sumatera Kalimantan. Nah, wilayah Sumatera dan Kalimantan ini didominasi dengan iklim tropis basah. Iklim ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, juga kelembapan udaranya yang tinggi. Jenis flora atau vegetasinya banyak tumbuh di kawasan ini, kebanyakan adalah yang menghuni hutan dan tropis. Nah, untuk jenis-jenis flora di kawasan Sumatera ini antara lain seperti kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, jamur, dan lain sebagainya.
Nah, untuk yang kedua itu ada flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali ini memiliki iklim yang bervariasi. Semakin ke arah timur, curah hujan di kawasan Bali ini cenderung lebih besar, lebih rendah, sehingga wilayah ini memiliki dua iklim. Iklim utama yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Nah, selain dua iklim tersebut, terdapat pula iklim sabana tropis yang terletak di Bali. Untuk yang jenis-jenis floranya meliputi flora hutan hujan tropis, flora hutan muson seperti jati, flora sabana tropis seperti rumput, flora pesisir seperti bakau, dan flora yang terdapat di pegunungan seperti pinus dan cemara. Nah, untuk yang ketiga itu ada flora kepulauan Welsh. Nah, yang di wilayah ini untuk kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan untuk kepulauan Maluku. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, iklim di kawasan ini cenderung lebih kering dan memiliki kelembapan yang lebih rendah. Nah, untuk jenis floranya di kawasan ini yang pertama adalah Nusa Tenggara, didominasi dengan vegetasi sabana dan taiga dan stepa tropis. Untuk Sulawesi dengan vegetasi hutan, pegunungan, Maluku dengan vegetasi hutan campuran yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah, termasuk cengkeh, kayu manis, pala, dan lontar. Nah, yang keempat itu ada flora Papua wilayah. Itu ada flora Papua. Wilayah ini dipengaruhi oleh iklim hujan tropis, namun yang membedakannya dengan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali tadi, flora yang terdapat di wilayah Papua ini dipengaruhi oleh corak Australia. Contohnya eukaliptus, kayu putih. Wilayahnya juga memiliki vegetasi pegunungan seperti pinus dan bakau. Di Indonesia itu yaitu pertama ada fauna Indonesia Barat. Wilayah Indonesia bagian barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk ciri fauna yang terdapat di wilayah ini cenderung dipengaruhi oleh corak Asia atau Asiatis. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini juga meliputi seperti mamalia, ada mamalia, reptil, burung, dan serangga. Nah, untuk mamalianya itu seperti harimau, gajah, dan badak. Yang untuk reptilnya itu seperti ular, buaya, dan cadal. Dan yang ketiga itu ada burung. Burungnya itu seperti elang, jalak, merak, dan lain sebagainya. Dan untuk serangga itu seperti belalang dan cakung, dan jenis ikannya itu adalah air tawar dan pesut. Nah, untuk yang kedua itu ada fauna Indonesia bagian tengah, yaitu Kepulauan Welsh. Wilayah Indonesia itu tengah meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Nah, untuk jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah ini bercorak peralihan. Jenis-jenis yang fauna yang tersebar di wilayah bagian tengah ini adapun mamalia seperti anoa, dugong, dan tersius. Nah, untuk reptil itu seperti komodo dan biawak. Dan untuk amfibinya itu berbagai jenis katak. Dan untuk yang burung itu seperti dewata dan angsa. Nah, untuk yang ketiga itu jenis fauna Indonesia bagian timur. Wilayah ini merupakan wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di kawasan Indonesia Timur ini juga jenis-jenis faunanya dipengaruhi oleh corak Australis, meliputi mulai dari mamalia itu kanguru dan waladi. Dan untuk reptilnya seperti ular, buaya, dan biawak. Untuk amfibinya tadi berbagai jenis katak, dan burungnya yaitu cendrawasih, kasuari, kiwi,
seperti bioma tadi ya, mulai dari tundra, gurun, stepa, sabana, taiga, hutan hujan tropis sampai dengan hutan gugur. Nah, yang pertama tundra. Tundra ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terletak di belahan bumi bagian utara atau kutub utara, yang untuk yang keduanya itu mengalami musim dingin sepanjang tahun dan mengalami musim panas yang panjang dan keras. Nah, untuk gurun itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama terdapat di daerah tropis, berbatasan dengan padang rumput, dan semakin ke arah gurun itu semakin kering atau semakin gersang. Nah, yang ketiga itu ada stepa atau padang rumput. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Curah hujannya juga berkisar antara 250 sampai dengan 500. Nah, untuk yang keempat itu ada sabana. Sabana itu memiliki ciri-ciri seperti padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tinggi, tumbuh menyebar dan jarang, dan untuk kelembapannya itu sangat rendah. Nah, untuk yang kelima itu ada taiga. Nah, untuk ciri-ciri dari taiga itu terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Nah, untuk yang kedua itu ada contohnya seperti pohon spruce, alder, dan juniper. Dan untuk yang keenam itu ada hutan hujan tropis. Untuk ciri-cirinya terdapat beratus-ratus tumbuhan yang berbeda. Cukup mendapat air untuk sepanjang tahunnya. Dan yang ketujuh yang terakhir itu ada hutan gugur. Nah, untuk hutan gugur itu memiliki ciri-cirinya, yaitu curah hujannya sepanjang tahun antara 750 sampai dengan 1000 per tahun. Dan yang kedua itu adanya musim dingin dan musim panas. Nah, adapun persebaran fauna di dunia, yaitu wilayah persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 6, yaitu wilayah nearktik, neotropik, palearktik, oriental, australis, dan eutropia. Nah, untuk yang wilayah nearktik yang pertama tadi itu wilayahnya itu meliputi Amerika Utara dan Greenland. Nah, hewan yang terdapat di wilayah nearktik ini seperti burung coklat, berang-berang, elang bondol, dan lain sebagainya. Untuk wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan. Nah, untuk Amerika dan Amerika Selatan, hewan ini terdapat di bagian neotropik adalah seperti kukang, armadillo, dan alpaca. Nah, untuk wilayah Australis itu meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Nah, contoh hewan yang terdapat di wilayah Australis ini antara lain seperti kanguru, platypus, koala, dan cendrawasih. Nah, untuk wilayah oriental itu meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Nah, untuk faunanya itu seperti harimau, orangutan, badak bertulang satu, dan macan tutul. Nah, untuk yang keempat itu ada wilayah oriental. Nah, wilayah oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau yang di sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, untuk jenis faunanya itu seperti harimau, orangutan, dan badak bertulang satu. Nah, untuk wilayah palearktik itu meliputi hampir seluruh daratan Eurasia, sebagian daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh hewan yang terdapat di wilayah palearktik ini seperti ganda, macan
Nah, wilayah Ethiopia itu ada pun wilayah Ethiopia yang meliputi hampir seluruh Afrika dan daratan Arab bagian selatan. Nah, hewan yang hidup di darat di wilayah ini adalah seperti gorila, simpanse, burung unta, kuda nil, dan zebra. Nah, dari dari penjelasan Ibu tadi, mulai dari faktor-faktor persebaran sampai dengan jenis persebaran yang ada di dunia dan Indonesia. Nah, kira-kira apakah ada yang belum jelas dan apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya, bilang. mengapa kesabaran flora dan fauna di dunia tidak merata? Oke. Nah, apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang bertanya lagi. Nah, untuk coba jelaskan lagi Mila, tadi diulangi lagi apa soalnya? Mengapa kesabaran flora dan fauna di dunia tidak merata? Nah, mengapa tidak merata? Ya itu tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk persebarannya itu tidak merata itu karena disebabkan oleh empat faktor tadi. Coba dari sebutkan apa saja faktornya. Ada ya? Untuk faktornya itu disebabkan oleh seperti iklim, tanah, topografi, dan biotik. Keempat yang sudah dijelaskan tadi, saya rasa sudah cukup ya. Nah, kalau tidak lagi yang bertanya, nah kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ada permainan, yaitu berupa sebuah kartu ya. Nah, kalian berjumlah berapa nih sekarang Nak? 28 ya, bukannya tidak masuk. Nah, coba kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, sudah dibentuk kelompok-kelompoknya, bajunya dirapikan dari Nah, untuk permainannya itu di kartu ini terdapat beberapa materi. Nah, apabila sudah kalian membentuk kelompok, nah Ibu mau tanya ini mau Ibu yang menentukan atau kalian yang memilih? Kami yang memilih. Oke, kalau mau memilih, Ibu letakkan di sini. Nah, kalian pilih, kemudian kalian ambil dan diskusi. Ini di dalam bab ini terdapat beberapa materi. Nah, untuk perwakilan kelompoknya, silakan siapa yang mau mengambil. Nah, siapa lagi? Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 mana perwakilannya? Nah, untuk sudah dibaca apa saja materi yang terdapat di dalam kartu? Nah, kalau sudah, kalian cari dari materi tersebut, kalian tulis di buku secara ringkas, kemudian kalian mencari bersama-sama ya dengan kelompoknya. Kemudian satu lagi yang akan maju ke depan untuk menjelaskan materi tersebut. Oke, sudah jelas ya? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
Sini. Nanti.
Benar. Ya, langsung. Tentang apa Mas tadi? Biotik ya? Oke, baca. Biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup di permukaan. Komponen lingkungan biotik misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya dapat dibedakan dalam 3 kategori. 1. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan tanaman sendiri melalui fotosintesis. 2. Konsumen adalah makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari produsen. 3. Pengurai adalah golongan organisme yang berperan dalam penguraian sisa-sisa jasad mati dari organisme lain. Oke, silakan duduk. Nah, untuk kelompok 2, siapa yang mau maju? Maju. Ya. Pengertian iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Dengan mengetahui iklim, manusia bisa menentukan tanam apa yang harus dibudidayakan sebagai bahan pangan. 2. Faktor klimatik adalah faktor yang dipengaruhi oleh kondisi iklim seperti udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan cuaca curah hujan. Yang ketiga, bioma merupakan wilayah yang mempunyai sifat geografis yang sama. Bioma terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan peta garis lintah, ketinggian tempat, dan karakteristik umumnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 atau 1? Kelompok 2 ya? Nah, kelompok 1 belum selesai ya? Oke, silakan duduk. Kelompok 1 tinggal sudah sampai mana? Kelompok 1 Mau kesebaran sudah belum? sedikit, Bu. Ya. Kelompok 1 sudah? Ya, Bu. Silakan maju. Persebaran flora dan fauna. Yang lain kedengaran nggak suaranya? Bisa Bu. Jelaskan jenis persebaran flora dan fauna di dunia secara ringkas. Persebaran flora: hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan taiga, padang rumput, gurun pasir, dan tundra. Persebaran fauna di dunia: fauna Etiopian, fauna oriental, fauna australis, fauna neotropikal, fauna nearktik, dan fauna antarktik. Selesai. Silakan duduk. Oke, semuanya sudah maju. Nah, untuk
Ibu rasa 3 menit cukup ya karena soalnya mudah dan cuma 2 soal. Ini tidak ada yang boleh mencontek, kerjakan secara mandiri. Sudah belum? Selesai nggak selesai kumpul ya. Ibu rasa sudah cukup ya, waktunya sudah 3 menit. Selesai tidak selesai kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan. Oke, sekarang dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu yang mau menanya kepada kalian. Nah, coba Mila sebutkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan persoalan flora dan fauna di dunia. Apa saja? iklim, edasi, topografi, dan biotik. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu silakan Derli. Nah, sekarang coba Derli sebutkan apa saja jenis-jenis flora yang ada di kawasan Sumatera. Kayu meranti, damar, lumut, jamur, dan jenis anggrek. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kesimpulan dari pelajaran dari materi hari ini yaitu persebaran flora dan fauna itu disebabkan oleh 4 faktor, yaitu ada iklim, topografi,
untuk jenis-jenis persebarannya itu terbagi jadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Nah, untuk persebaran fauna yang ada di dunia itu seperti wilayah Nearktik, Neotropik, Etiopian, Palearktik, dan Oriental, serta Australis. Nah, untuk PR selanjutnya silakan kalian ringkas apa yang sudah kita bahas hari ini, kemudian akan dikumpul minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konservasi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kalian bisa menerima dan bisa memahami. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.